Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini, yang pengen nonton di segmen Kalikuma Art di channelnya Alam Tara. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol bareng orang yang mungkin teman-teman semua udah pada tahu, khususnya teman-teman mahasiswa yang ada di Mataram. Siapa orang ini? Orang yang selalu bangunin kalian tiap pagi, yang ada di siang hari bahkan sampai sore, dengan jargonnya teriak. Ini penjual roti yang kalian pasti tahu semua, Mas Roti Boket. Namanya siapa, Mang? Kalau Sebelum itu. nama asli Mang. nama asli itu Yani, Ahmad Yani. Ahmad Yani. Kita Kalau- panggilnya apa nih? Kalau nama biasa anak kos Munir aja. Oh, Mang Munir. Oke. Mungkin teman-teman nggak pada tahu namanya, nama aslinya Asli Ahmad Yani. Ahmad Yani, atau biasa teman-teman kenal dengan Munir. Kita panggil di sini Mang Munir ya. Ya. Nih buat teman-teman yang penasaran, siapa sih sebenarnya Mang Munir nih? Tiap pagi ada, siang, sore. Buat teman-teman semua, khususnya orang-orang Mataram ya, anak-anak kuliah Mataram yang sering yang ngekos, udah pasti nih paginya dibangunin sama Mang Munir. Nih Mang Munir, kan teman-teman pada penasaran nih sama Mang Munir tuh sebenarnya intel atau bukan sih? Bukan. Orang biasa saya. Orang Emang biasa. dipitnah aja ibaratnya kan gitu. Ya. Dulu emang ada Intel penjual roti. Tapi pas kita masuk, dia pulang ke Jakarta, datang masuk disangka kita Intel. Oh, itu beneran intel tuh Bener. yang. Ya, ke sepeda itu dulu. Oh, berarti kebetulan banget nih. Ya. Mamang datang Ya. ikutan jualan roti. Kata, Yang intel beneran ini udah selesai. selesai, Mama- tugasnya selesai. Datang saya, hati-hati kalau pakai yang sepeda itu kata Intel kan. Pas itu bilang, saya nggak. Kenapa pada kabur orang itu? Saya bilang, Bu kenapa nggak Bu? Udah berani lagi main judi di sana di Kuningan kan. Oh, di Punia. Ya, di main judi di Kuningan kan gitu saya waktu itu. Kenapa? Bukan Intel Bu, orang biasa. Ah kamu Intel. Emang kalau Intel kenapa digituin Bu? Takut ya digituin. Enggak katanya. Kan ada yang ditangkap di sini. Bukan Intel, bukan. Kalau emang Intel Ibu lapor aja ke bos saya. Tahu dari lahirnya digituin mas saya kan. Saya cuma disangka aja sama orang tuh. Dan sampai sekarang dikira Ya, disangka. Sebelum ke situ, Mang. Mamang nih aslinya asli mana, Mang? Jawa Barat. Asli Jawa Barat. Nah, merantau kan ini di Lombok nih, Mang. Iya. Sampai dikira Intel. Nah, udah berapa lama sih Mamang ke Lombok? Dari tahun berapa? Dari umur 18 Umur kalau nggak salah. 18. Ya. Dan 18-17. Udah lama di sini. Dari 18-7. Kenapa Lombok? Hah? Kenapa ke Lombok? Ikut sama kakak saya dulu. Ikut apa tuh? Jual jajan. Jual jajan juga. Ya. Berarti awal Mamang ke Lombok langsung jualan roti? Enggak. Bukan. Gimana tuh, Mang? Kadang-kadang di Jakarta kerja bangunan, terus jadi pengamen, kadang-kadang di Jakarta itu. Ya, hidup saya itu begitu dah. Kadang kalau masalah kecil mah nggak sedih. Pikirin dah itu. Masalah merah kambing macam nggak usah deh. Udah inget lagi itu. Aslinya asli mana sih, Mang? Hah? Aslinya Pelabuhan Ratu. Labuhan Ratu, Jawa Barat, Ya, Sukabumi. ke bumi. Anak keberapa, Mang? Di Sukabumi, Mang? Anak keempat. Berarti itu kakak kandung yang udah di Lombok duluan tuh? Lombok ikut ke sana sama dia. Kenapa? Mungkin langsung aja ke poin yang sering teman-teman ini, kenapa harus roti bokep? Kalau sama bokep itu bukannya masalah seksi, bukan. Iya. Tapi ada nama lain. Kita tuh bukan jorok ya. Iya. Tapi orang itu salah sangkanya kan jorok gitu Iya. kan. Bisa enggak. Kan ibaratnya singkatannya. Roti bokep itu bugil tanpa bungkus. Karena ada bajunya. Oh. Kan begitu. Rotinya nggak dibungkus? Kalau di warung-warung kan dibungkusin. Kan saya roti ada. Roti Bandung ada. Roti saya kan namanya enggak ada. Karena sama kita rotinya jorok katanya. Ekek namanya. Kalau bagi kita enggak, biasa-biasa aja. Tapi dari awal datang itu umur belasan. 17-18 dah.
Ya, itu dari udah sebelum kawin. dari sebelum kawin. Oke, sebelum kita ke kawin kita bahas ini jual rotinya. Itu sebelum jual roti ngapain dulu? Atau langsung jualan roti pas pertama nyampe ke Lombok? Kerja apa-apa gitu deh, kadang itu kan dibahas lagi kerja bangunan, terus ikut sama Itu di Lombok, di Jawa Barat, di Jawa Barat. Jakarta kadang. Kadang jadi waktu itu kan saya ke Lombok. Nah, kekurangan duit. Balik lagi. Ya, enggak balik lagi. Waktu udah nikah itu mah. Terus balik lagi mana, uang takut kesana kurang, kesini kurang. Akhirnya di Jakarta jadi pengamen. Alhamdulillah bisa cukup ke Lombok, saya juga ini. Ke Lombok lagi. Ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi awal mula ke Lombok tuh karena Mang Munir. Mang Munir tuh awalnya di Jawa Barat umur belasan jadi kuli bangunan, jadi pengamen di sana. Lalu uang terkumpul, datang lagi ke Lombok untuk jualan roti. Nah, Mang. Oh, dan ini roti bokep tuh niatnya bukan untuk kotor ya, tapi karena memang rotinya tanpa bugil tanpa bungkus. Bugil tanpa bungkus, tanpa bungkusan. Makanya disebut roti bokep memang biar lebih dikenang sama teman-teman semua. Biasanya yang jorok tuh sering gak disenengin sama anak kos gitu kan begitu. Lanjut nih Mang. Sampai ke Lombok itu jual roti sendiri atau dari orang lain? Ngambil di orang. Ambil di orang. Dulu kan tinggal di Ampenan. Ikut sama Mang Dading. Beliau meninggal serangan jantung. Ternyata anak buahnya bisa bikin roti. Kawin sama orang Mapak. Terus dia buka di situ sama saya. Sampai sekarang sudah. Berarti itu joinan atau enggak? Kerjasama atau Mamang jualan aja? Dia yang bikin, saya yang barang jual gitu maksudnya. Hasilnya bagi dua? Enggak. Gimana jadi sistemnya? Kan gini, udah habis rotinya kita. Nah, setornya berapa, maksudnya gitu, sisanya setor buat kita berapa gitu. Untung rugi dah. Oh, berarti Mama ngambil? Ya, ngambil dari orang gitu ibaratnya. Pokoknya setor tiap hari harus segitu atau gimana? Atau sesuai penjualan hari itu? Segitu aja. Atau kita bawanya segini, setornya segitu. Tidak kurang lebih. Pun ada sisa? Tidak pernah kembali lagi. Tidak bisa dikembaliin. Tidak bisa dikembaliin. Berarti semua tanggung sendiri? Dibayar? Hanya dibilang saya tadi, untung rugi sudah. Gitu. Berarti ditanggung sendiri ya kalau nggak habis. Makanya Mamang jualan sampai sore, sampai malam bahkan Mamang jualan bukan karena ngoyo ini ya, cuman biar nggak ditanggung sendiri aja berarti ya. Ya dapat untung. Kalau gitu kita nggak dapat uang kita. Nah, selain pekerjaan ini jualan roti, pekerjaan apa sih yang di Lombok? Atau emang dari awal udah jualan roti? Jualan roti. Itu udah kerja tadi pertama ngomong itu kan. Langsung jualan roti sekarang makanya 30 lebih di sini. Udah 30 lebih tahun ya. Itu udah pakai motor? Masih jalan kaki. Terus sepeda. Terus ketiga kali gade-gade motor. Keempat kali dah ini punya sendiri, walaupun sejelek dah apa-apa. Alhamdulillah. Kita syukurin ya. Walaupun jelek yang penting punya sendiri nih kendaraannya. Nih buat teman-teman yang nggak tahu, Mamang tuh jualan roti motor apa, Mang? Motor apa, Mang? 125. Motor Shogun? Enggak. Honda 125. Honda 125. Nih teman-teman yang sering lihat, jangan lupa dibeli. Oh iya, ngomong-ngomong soal beli, sistem pembayaran Mamang tuh bukan cuma pakai uang. Saya pernah tuh nggak punya uang. Kenapa sih Mang bisa ditukar beras, bisa ditukar air, ditukar itu kenapa Mang? Pikiran apa yang bisa? Apa karena kasihan sama mahasiswa? Iya, karena kita merasa kasihan. Kita hidup merantau, kan saling tolong menolong. Itu juga kalau punya berasnya, kalau nggak ada ya sabar. Saya bilang, kalau nggak ada, bon aja ada apa-apa, yuk. Saya bilang gitu, ngomong gitu. Kalau kita kan sama-sama kita enak jadinya kan gitu. Mana kos kasihan. Takutnya gini, kita kan perutnya kosong apa gimana gitu kan, perut kelaparan. Banyak kita juga butuh beras biar nggak beli gitu. Insya Allah kalau di sama anak kos kan ada lebihnya sedikit pada beras, kalau beli kan agak mahal-mahalan gitu kan gitu. Jadi kita orang susah kan, teratur. Nah itu tuh buat teman-teman yang kalau ketemu Mamangnya, saya nggak saranin, tapi kalau emang lagi nggak ada mungkin bisa diobrolin sama Mamangnya. Karena kan biasanya nih Mang, mahasiswa tuh kalau emang ada yang dikirimin uang lebih untuk sekalian belanja beras dan lain-lain di sini, ada juga yang teman-teman mahasiswa yang
khususnya mahasiswa ya kita ngomongin ya, karena biasanya pelanggannya mahasiswa aja nih, ada kos-kosan. Ada yang uang belanjanya tuh kurang dikirimin, tapi mungkin beras, ikan semua dikirimin, jadi nggak pegang uang, mungkin karena ingin ngerasain makan roti. Beruntung nih teman-teman semua nih bisa ditukar beras. Ada nuker pakai kopi, ikan teri, ayo aja sama cabai, bawang terserah. Sebenarnya kalau rajin menukar tuh bawang tuh orang Bima. Ayo Ya, Mbak, bawang. siwe saya bilang, tukar sama bawang, enggak mau katanya. Ayo kalau mau tukar bisa, emang bisa, ada apa-apa, yuk daripada pada makan roti saya. Bisa tukar ada apa-apa sama apa ya tukar sedikit ya. Nanti bisa dimakan aja, gitu aja. Nah itu gimana tuh Bang? Kan tadi kalau rotinya nggak habis, itu biasanya, tapi biasanya kalau orang yang udah tukar barter gitu, biasanya udah sore Mang ya. Tapi ini kan mulai dari pagi Mang, yang harusnya Mamang nih lagi kejar setoran gitu. Yang kalau rotinya nggak habis, ya Mamang yang tanggung ruginya. Ya Itu mereka gimana? bilang untung rugi. Ya kadang-kadang kan karena kualitasnya masih kuat, bisa dijual pagi-pagi tapi yang kemarin itu. Tapi yang barunya nanti siangan di kos-kosan kan gitu. Kalau ini tapi udah basi sih dan Ya kan kue roti kering juga. Ya kan bisa dijual lagi, daripada kita kan dibuang-buang kan mubazir, kita ngomong kan begitu. Kita ada pemasukan untuk bayar kos, untuk resiko gimana, beli ikan, beli apa kan kekurangan duit. Lagi kita kan merokok lagi, nah, gimana caranya? Mamang di sini masih ngekos? Ngekos. Ya, apa Haji? Di mana tuh Mang? Di Mapak, di pinggir kuburan, dekat masjid, Oh iya. dekat tukang pijit, dukun patah itu. Nah itu buat teman-teman yang pengen makan roti mungkin bisa ke Mamangnya, mungkin lagi yang nggak ada. Atau gini deh, buat teman-teman yang nonton ini nanti kalau di kosnya Mamangnya lewat, bisa diberhentiin, cobain rotinya. Enak tuh roti tuh pagi-pagi pakai kopi. Minum dulu Mang. Sekalian promo Mang. Jadi buat teman-teman bisa dicobain rotinya, enak kok. Dicelup pakai roti. Dicelup ke kopi atau teh untuk sarapan pagi sebelum kuliah. Ya. Buat yang nggak sempat masak. Nah, buat yang nggak sempat masak, lagi nggak pegang uang, tapi ada beras, buru-buru nih pengen ujian ke kampus, tukar pakai roti. Oh, Iya. Mang jualannya dari berapa, Bang? jam setengah 7. Setengah 7 pagi. Ya. Kadang nyampe Isya atau nyampe maghrib, tergantung kita habisnya gitu deh. Itu nggak pulang tuh Mang, atau Nggak. sempat pulang dulu? Nggak sempat pulang. Keliling terus tuh Mang. Keliling terus non-stop saya. Masih bersyukur kita umur panjang, nggak sakit. Jarang sakit. Alhamdulillahnya itu kalau saya. Iya sih alhamdulillah. Nah, dari rumah itu biasanya jalurnya kemana aja sih Mang? Atau udah netep atau Dan gini bisa kalau saya dikasih itu kan pagi-pagi ke BTN, kalau siang-siangan kos-kosan. Kata kan nama juga anak kos tidurnya kayak apa? ya baru bangun. Ya kalau pagi ke kos kan keribut katanya. Kalau Bima bahasa nyangok katanya gitu. Gitu kan. Makanya kadang-kadang kamu lagi coli, lagi sosok gitu misalnya. Begitu enggak gitu sama anak kecil biasa gitu kan. Itu udah bercandaan ya, karena Iya, sering benar. gitu ya. Kita memarahin sama anak kok terserah dan dimana terserah. Mungkin ada dianggap marah tapi udah terbiasa, kita juga anggapnya kan. Juga anak kos kan, gak terganggu sama saya. Ya mohon maaf sama anak kos kalau suka diganggu sama saya gitu kan maksudnya. Juga penjual. Kalau diam-diam kita ketemu disangka maling, Iya. kan kita ibarat kayak bel gitu. Oh, abang roti itu mah bukan maling. Kan ada air, ada macam kan yang masuk gitu, ada cilok. Kosan roti kan paling teriak besar. Gitu di kosan. Makanya sama anak kos kadang kita malu. Maksudnya ribut sekali katanya. Mas, kalau kita udah ribut, kita gimana cara jualan? Ya, nggak ada Dia yang tahu. ditanya sama situ, Mas ngapain, mencari apa? Bisa nggak maling kita jadinya. Maling dari awal aja Ya, begitu saya sengaja teriak-teriak begitu. Gak ada tanda kita maling kayak gitu kan. Sekarang apalagi sekarang musim maling kan gitu. Khasnya aja kita teriak-teriak gitu. Nah, itu buat teman-teman semua. Jadi Mang Munir itu teriak-teriak tuh bukan karena apa, tapi biar nggak disangka maling, karena mana lagi musim maling, apalagi bentar lagi mau dekat puasa.
Jadi emang biar ceria saja gitu. Jadi nggak usah terlalu merasa terganggu dengan teriakannya Mang. Tadi kan nyinggung soal keluarga Mang. Mamang udah nikah? Udah punya anak besar, mungkin sekarang udah kalau dikuliahin bisa kuliah, tapi sampai mungkin nggak tahu udah kawin apa belum anak saya yang laki itu ya. Yang nelpon, jangan indah. Gimana sih? Tapi masih berhubungan sama keluarga? Udah cerai sama mamanya. Oh, udah cerai sama. Berarti sekarang sama ibunya? Sama ibunya. Nikah di umur berapa sih, Mang? Sekitar umur berapa dah? Umur sekitar 20-an tahun. Itu udah di Lombok? Di Jawa Barat. Sebelum ke Lombok? Hah? Atau pernah ke Lombok dulu? Baru ke Lombok makanya. Ke Lombok. Ke Lombok pernah kan gitu. Langsung dapat uang, misalkan ada jodohnya, kita nikah di sana. Kan kalau di sana itu kan umur 20 dibilang bisa 25-an umurnya kan gitu. Karena sama istri yang pertama itu punya anak udah besar, kayak gini gedenya sudah. Seumuran saya berarti? Udah kecil. Mungkin ya? Udah kuliah kayaknya dah. Sudahan kamu udah tahu tapi udah. Kurang ini kan sama anak tuh kurang. Kita bukan kurang sayang, tapi gimana namanya keadaannya kan begini. Iya. Ya, gitu. Kan tadi bilangnya itu istri pertama. Itu orang Jawa Barat? Jawa Barat juga. Berarti istri kedua? Orang Jawa Barat juga. Orang Jawa Barat juga. Nah, ketemu untuk istri pertama nih Mang. Istri pertamanya ketemu atau dijodohin, kok bisa ketemu sama orang Jawa Barat sedangkan Mamang lagi di Lombok? Itu mah pertama dijodohin aja. Oh, dijodohin yang pertama. Ya. Untuk yang ini mohon maaf nih Mang, nggak kalau bahas masalah pribadi. Untuk ketemu istri kedua, kalo itu kenalnya di mana tuh Bang? Kalau yang kedua itu kenal dari masa kecil. Oh, teman kecil berarti? Ya, teman kecil tapi dulu masih kecilnya, sekarang suka digendong sama saya. Bedanya berapa tahun sama dia? Kalau nggak salah 10 tahun bedanya. 10 tahun. Sama istri yang ini yang kedua itu. Karena saudara misal kan, kita keluarga, atau jadi jodoh kita kan. Makanya gitu. Dan dulu sempat pacaran sama orang lain karena kita saudara, dibiarkan aja. Ya. Kenapa lama-lama kok saya udah duda, langsung nerima saya, bisa nerima saya lagi gitu maksudnya. Itu untuk yang istri kedua nih Bang, langsung gimana hubungannya? Langsung ketemu? Ya gini, ketemu. Kita gini ibaratnya sama dia itu kan. Kan Mamang sempat ini pisah sama yang pertama, terus sama yang kedua. Itu Mamang udah balik ke Lombok lagi atau sampai nikah untuk yang istri kedua ini baru ini? Wah, habis setelah itu kan kita ke Lombok lagi. Kita cari uang lagi, besok-besok kan. Jadi di anaknya misalnya saya itu kan tempat main saya dari masa bujangan dulu. Si orang tuanya istri ini? Sekarang udah main lagi ke situ. Ternyata dia udah besar. Kalau dulu sama pacaran sama orang lain kita masih SMP dengan mungkin dia. Udah besar, ternyata udah putus sama dia. Tapi kita cuma iseng-iseng aja sama dia karena nggak keluarga. Akhirnya terjadi begitu kan. Karena orang namanya kampung lah begitu. Jadi gimana-gimana gitu ngomongnya. Akhirnya kita jadi calonnya gitu. Sebenarnya mau saya juga nikah sama anak misalnya karena saudara kan. Iya, karena kata orang sana bisa katanya. Udah saja ulain darah. Lanjutin aja gitu. Nah, ini masih sama istri yang kedua? Udah cerai. Itu kenapa Bang kalau boleh tahu Bang? Ya begitu namanya istrinya kalau nggak nurut sama suami ya. Mau bilang apa? Sebenarnya kita rumah tangga itu Mas ya, maunya baik-baik, tentrem kita, tapi orang tua lagi ikut campur. Kalau ikut campur orang tua itu paling nggak suka saya. Karena di sini dia tidak pernah kita sengsara. Cuma satu aja keadaannya. Ya begitu, siapa-siapa kan ada keadaannya kan. Bukan maunya Mamang, emang keadaannya gini aja udah. Masa kita bawa istri menyiksa istri, tidak pernah. Waktu gempa ngungsi, diajak ngungsi sampai motor penuh sama anak yang gadis kecil itu saya. Karena sayang sama keluarga. Tapi kalau dia itu sama saya tidak ada balasan baik-baik gitu sama saya. Yang terakhir? Mikir ke sana gitu. Gimana kebaikan suaminya dulu. Mikir ke sana. Kalau saya suka diingat-ingat. Oh berarti masih ada omongan-omongan orang tua yang didengar ya? Yang mengaruhi istri-istrinya Mang. Nah, istrinya Mang, istri pertama dia ikut ke Lombok atau? Ke Lombok juga. Ke Lombok juga. Cerainya di Lombok. Di Jawa Barat. Dipulangin ke Jawa Barat. Ya, istri kedua gitu juga. Masalah keluarga habis yang pertama Mang gitu. Masalah. Untuk istri yang kedua? Kenapa? Dia ikut ke Lombok juga. Lombok. Kalau yang berapa Bang?
Istri yang kedua itu sekitar 14-15an di sini sama saya. 15 tahun? Ya. Lama juga berarti. Ya, makanya saya udah 14-15 belum pulang-pulang. Dan mulai anak saya masih SD. Sekarang anak saya kan udah tamat, udah menjelang tamat SMA. Kelas 3. Kelas 3 SMA sekarang. Udah mau tamat sekarang ini. Udah pulang-pulang ke Jawa Barat. Karena apa? Harus pulang ke keluarga, malas saya. Udah keluarga dari orang tua, dua-duanya udah nggak ada. Hanya itu. Oh, jadi alasan Mamang betah di Lombok karena mungkin udah nggak ada siapa-siapa lagi mungkin di Jawa Barat. Ada keluarga tapi di sana. Kita di sana itu kalau nganggur kerja apa? Nggak ada kerjaan di sana. Kalau jualan roti lagi di Jawa Barat? Nggak mau. Tapi Mamang udah mantepin diri bakal lama di Lombok, bakal stay di Lombok. Kalau ada umur panjang gitu masih. Amin. Doain ya teman-teman biar Mamang masih ada umur panjang, biar tiap pagi yang telat kampus dibangun sama Mamang dengan suara motor, teriakan-teriakan jualan rotinya di siang hari juga begitu. Anak mungkin Mang, dari istri pertama anaknya berapa Mang? Satu. Laki-laki. Udah besar berarti sekarang. Besar. Sering komunikasi nggak Mang? Jarang juga nggak ada. Kangen sama anak tapi ibarat gini anak itu kan dibilang kita ndak sayang, salah juga. Dibilang anak saya ndak sayang, salah juga. Tahu saya makanya begitu deh. Jauhi jadi karena kita kurang apa namanya? Ibaratnya kurang ngasih uang apa sama anak apa gimana, ndak tahu saya gimana. Coba ibu hindar begitu anak. Bahkan dua-duanya sama saya gitu. Yang satu lagi anak gadis kayak gitu juga. Dari istri kedua. Kurang sayang sama itu kelihatannya dari saya ini. Mungkin bukan nggak sayang, mungkin Mang cuman malu. Apa? Malu untuk ungkapin. Malunya gini, karena keadaannya begini kita kan kayak orang preman katanya ngomong. Tapi kita tuh mabok pun udah pernah, stres udah pernah demi Allah saya. Demi Tuhan dah, sumpah saya gitu maksudnya. Udah pernah aneh-aneh lah. Udah pernah mabuk. Hanya penampilan aja emang orang kita orang jahat katanya mabuk tapi biar Allah yang tahu gitu sama saya. Nah, itu kan ini nih buat teman-teman yang nggak tahu, Mamang nih udah mungkin anak-anaknya udah sebesar kita, udah pada kuliah mungkin Mang ya? Udah kuliah. Udah tahu udah kawin apa belum anak saya yang laki itu? Oh nggak tahu. Udah pernah respon, nomor pun udah ada. Kayak kita orang sama menantu kangen, pengen dipeluk kayak gimana, besarnya kayak gimana tahu saya. Kan Mamang nih viral ya, sering nggak sengaja direkamin anak-anak kos, sering keluar. Tuh gimana sih tanggapan? Pernah nggak di telepon anaknya nggak usah gitu Pak atau ditegur atau? Dapat. Malu aja punya bapak kayak gitu katanya. Malu. Kan saya kalau di Jawa Barat ikut manggung. Ada panggung apa saya ikut manggung, membangun lagu. Itu anak saya bilang nggak boleh. Malu sama orang. Anak yang perempuan? Dua-duanya sudah. Dua-duanya. Oh anaknya Mamang cuma dua? Dua. Laki perempuan. Itu gimana perasaannya Mang? Ya namanya juga kita ya begitu jadi gimana? Malu sama anak. Iya. Sebenarnya kita kalau pengen gimana sama anak ya. Kalau ibarat anak saya hewan bisa buang apa gimana kepikiran saya gitu bisa. Namanya juga anak ya begitu kan ya. Ya gini Mas. Emang saya begini orangnya kan kalau kita situ sayangnya sama anak tapi anaknya menghargai kita ya. Kita sekolah ayo antar sama bapak. Gak mau malu sama teman-teman katanya. Rambutnya gondrong kayak gitu. Malu Pak, saya jadi minder katanya. Perasaan kita orang lain juga, bapaknya jelek-jelek gitu, sayang sama orang tuanya. Tapi ini lain, menghindar terus. Pura-pura Pak, besok kalau saya antar sekolah, sama ada teman katanya jalan diantar sama teman begitu. Tapi saya lihat sama saya pada jalan kaki dari dari Mapak ke Asrama Haji kan. Di Mataram nih? Ya di Mataram. Anak perempuan? Ya. Makanya itu sedihnya. Nah waktu itu katanya, saya pulang jualan, jam 5 itu pulang jualan. Pak kata Isa ngomong gini, kata Isa ya, jemput anak, pulang olahraga capek katanya. Soal hari jemput pakai baju. Nah gitu-gitu saya nyampe sekolahan, ditanyain, Dek mana Pina? Saya bilang gituin. Ada sana, mana dia? Ketemu sama saya, Pina ayo naik, capek kamu? Enggak, males katanya. Ayo Pina tuh dijemput sama bapak katanya. Enggak mau katanya, malu nih bapak gak gitu. Sakit hati saya digituin sama anak. Di depan bapak? Ya, teman-temannya begitu. Teman-teman. Hanya pulang-pulang. Mana anak? Kenapa dia dijemput? Saya bilang, anak kamu pulang ajar sekali dan mau dijemput sama saya, ngaku saya. Kok bisa begitu?
Soal pas di rumah marahin, Pina, gak usah begitu sama bapak. Bapak sakit hati, Pina sebenarnya. Malu. Bapak pulang jualan, belum ngerokok, belum ngopi, aku udah langsung lari menjemput kamu karena capek kan pulang olahraga. Iya, karena mikirin ya mikirin anak walaupun sendiri. diri Ya, sendiri lagi capek iya. nih sebenarnya nih. Ya, anak saya mau dijemput menghindar, lari, yang sembunyi di temannya. Pina, tuh bapak kamu nyebut capek, kamu yang naik sama bapak saya. Itu pas masih SMP. SMP. Ya. Sekarang di mana dia? Masih di Lombok juga? Di Jawa Barat. Oh, udah ikut ibunya berarti. Ya. Nah, itu waktu itu kan Pina mau ngomong sama Pina biar sayang sama bapak. Mau Pina tuh apa katanya? Potong rambut nanti penampilan. Saya udah diganti penampilan itu, udah potong rambut itu kan rambut saya segini, Mas. Saya potong segini kayak laki-laki gitu rambutnya. Oh iya, saya pernah lihat tuh panjang banget sama pernah pendek. Iya. Cuman ditutup topi aja kupluknya. Udah gitu rambutnya saya udah dipotong. Cuman 3 hari 2 hari sayang sama kita masih begitu. Saya sama anak itu selalu, Pin, mau jajan, itu mau ada bakso. Enggak, mau uangnya aja. Barengnya sama bapak beli bakso, enggak. Dia mau makan bakso daripada dandan sama bapak. Begitunya sama anak. Ya kalau begitu segitu pas sakit hati saya sama anak tidak. Namanya juga anak saya sendirian, Pak. Mungkin masa ya udah cuman sampai sini aja berarti. Ya buat temen. Udah jadi dendam gitu sama anak juga gimana. Ada di mana sekeluarga juga kadang ada begitu gitu kan, enggak utuh semua gitu maksudnya kan. Ini buat teman-teman yang dengerin cerita barusan, cerita dari Mamang, dari keceriaan Mamang, biasanya ya nggak pernah sedih, selalu senyum kalau lagi jualan roti, lagi nawar-nawarin roti. Ternyata kisah Mamang sama keluarga khususnya anak, karena penampilan Mamang mungkin anaknya malu mungkin di sekolah ya, anaknya malu di sekolah. Tapi siapa nama anaknya? Pina. Untuk Pina atau anak-anak di luar sana? Yang pertama Andri Setiawan. Oh iya. Untuk Kang Andri, Mbak Pina, nggak ada sama sekali, mungkin ya saya wakilin, nggak ada sama sekali niat bapak buat malu-maluin. Ya cuman emang begini adanya ya. Dan untuk semua anak yang ada di seluruh dunia mungkin nggak ada niat orang tua tuh bikin malu anak. Apapun yang dikerjakan, entah itu malu, capek, rasa sakit yang dijalanin, bahkan diketawain orang tuh demi anak, semuanya demi anak. Jadi untuk anak-anak di luar sana, seenggaknya walaupun gak suka tuh mungkin bisa disembunyiin rasa tidak sukanya, atau hanya di rumah. Bahkan mungkin jangan sampai gak suka ke orang tua tuh. Apalagi ditegur, bilang malu lah punya bapak seperti ini, punya orang ibu seperti ini di depan orang banyak. Saya nggak bisa ngomong apa-apa nih, mungkin itu aja buat anak-anak yang ada di luar sana, jangan sampai ya, sakitin hati orang tua dengan bilang malu, sedangkan udah apapun diusahain, dilakuin, kerja pagi siang sore malam tuh demi anak. Nah nih Bang, kan besok kebetulan kita syuting sehari sebelum puasa. Nah untuk puasa nih Bang, gimana Bang selama bulan puasa Bang? Jualannya Bang? Nggak, libur. Gak ada kegiatan, istirahat dulu. Ibaratnya kita tobat dah gitu, maksudnya bukan tobat gimana ya, kerjaan kita sekarang mungkin sholat kayak gitu dah. Sholat, puasa gitu. Nah, gak ada kelupa waktu gitu maksudnya kan. Nah ini Bang, namanya juga setahun sekali. Terus untuk penghasilan tiap harinya Bang? Atau emang udah disisihin dari bulan-bulan sebelumnya? Ya kita itu kan sebenarnya uang tuh nggak terlalu banyak, nggak terlalu punya gitu maksudnya gitu. Iya Bang. Ada aja gitu, maksudnya buat bekal gitu karena kita merasa hidup sendiri kan, nggak terlalu dikejar-kejar gitu kan. Iya. Kalau kan masih sama anak istri kan dikejar-kejar sama kebutuhan. Kalau sekarang kan kita ya kalau mau bisa makan kalau nggak ada apa-apa, nggak pernah mikirin siapa-siapa lagi. Kalau kadang-kadang kalau sama istri dan mikirin istri, sekarang kan ada istri. Nggak siapa bukan siapa-siapa saya lagi. Kalau kan masih ada istri, dari kirimin, harus kita ya pinjam sana pinjam sini, ibaratnya kan gitu. Kalau sekarang kan buat hidup sendiri aja, alhamdulillah cukup. Yang penting kita jangan sakit, jangan punya utang, itu nomor 1.
No, jangan punya utang teman-teman semua ya, jangan punya utang. Kita lagi punya utang kemana-mana itu lagi makan enak-enak punya utang ditagih. Di mana mau enak kita makan. Biarpun saya hidup sederhana aja, yang penting nggak usah ngerepotin orang. Gitu aja. Banyaknya orang kita sama kita minta tolong pinjam uang. Lain waktu pinjamnya sama kita, dia pernah dianterin. Waktu kebutuhannya pinjam uang ngomongnya baik-baik, lemah lembut. Udah ditagih, ya dikasih-kasih. Oh, pernah dipinjemin juga? Banyak nggak begitu orang. Dipinjam ke mama? Ya, ada di Mapak sampai nunjuk-nunjuk isi saya tuh. Dia pinjam uang? Ya, ke isi saya. Tapi isi saya ada tanpa dari saya omongan. Gak tahu saya, dia minjem uangnya itu. Diam-diam. Oh, istri yang minjam? Ya, pinjemin sama dia. Kira saya mau saya bilang, mana uang kamu? Ada aja, katanya. Hati-hati dipinjem-pinjem sama orang. Susah di sini tuh uangnya, gitu. Ya, tadi pinjemin sama orang. Waktu itu kan, liatin kalung, Pak ini kalung. Dari mana? Pinjem uang. Hati-hati pinjam uang gitu, kamu ngomong dulu sama saya. Orangnya baik-baik gitu kan, ina-ina ngomong. Tapi kan kalau lagi minta balik, wah. Nah, waktu itu kan saya gini, mana surat itunya, surat mas kalungnya sudah belum dikasih. Ternyata uang mas palsu itu, mas palsu, kurang ajar sekali orang itu. Oh, Kita ya, siapa yang pinjam uang itu? Ina sama. Kamu udah bilang sama saya, ngomong sama suami, biar suami tanggung jawab. Masnya nanti. Istri? Ya, istri saya kan udah ngomong sama saya pinjam uang sama orang, diam-diam. Jadi gini ya, pas diinjil sama orang itu ya, minta ditagihin, kok saya dikesek-kesek sama istri, suruh ditagihin. Punya suami gak ada gunanya, diam-diam aja katanya. Nggak berani nagih. Habis salah situ kelakuan kerjaan situ yang begitu. Coba kalau minjem uang, ngomong sama suami gimana, apa tuh serang aja, misalnya minjem uang gitu. Tidak pernah minjem uang, udah ngomong ke saya gitu. Kan minjem uang kasihan, ngomong. Tak pernah, sembunyi-sembunyi dia. Terus pas nagihnya, saya disuruh tagih, sunagi. Dan sampai sekarang uang itu udah dibayar. Karena waktu itu kan dia bapaknya suaminya itu kan ngadain sepikat rumah. Ditagih sama Isa nunjuk muka isi saya tentang berita orang rantau. Sama saya ada berani dah itu. Sama isi saya berani. Makanya banyak nangis isi saya di sini itu. Lagi sama ditagih utangnya. Mereka nunjuk begitu. Sakit rasanya gitu mentang berita orang rantau, sabar gitu. Itu bukan kerjaan saya, kerjaan kamu. Hadapi kamu sendiri. Nah gitu-gitu. Lama-lama itu juga belum dibayar. Terus ada minjem uang lagi. Atas nama istri saya. Ya. Terus dari setoran ke bank sama itu yang makan uangnya. Oh, jaminannya nama istri? Ya, istri saya. Jadi ininya jadi jaminannya. Ya. Ternyata nagih ke istri saya coba. Orang bank. Ya, yang makannya dia. Sama dia ada pernah disetoran. Minta sama istri saya atas nama. Sampai sembunyi-sembunyi istri saya. Teroris. Pulang jualan gak ada istri saya. Pulang jualan gak. Kenapa? Kerjaan begini biasa-biasanya. Tanya-tanya sama orang. Muni kali satu sembunyi. Malu katanya. Malu kenapa? Pinjemin uang sama orang. Iya tahu saya kalau pinjam uang itu kalau kemarin. Ini kenapa bisa sembunyi? Atas nama dia yang makan uang itu. Tapi tidak pernah disetorin. Nagihnya otomatis nagihnya ke istri kamu. Oh pantesan gituin. Tapi itu waktu itu kan saya ditanya, kamu kenapa suka sembunyi-sembunyi gitu? Apa anda suka lagi sama saya gimana? Pulang jualan kita ada sediaan kopi, sepi di rumah sama anak istri. Kenapa? Enggak main. Kok main tiap hari sama warung sana digituin? Ternyata kamu sembunyi di sini. Kemarin ada tamu tuh di pagar, siapa itu? Saya bilang, kamu siapa? Laki-laki. Kayak penagih-penagih. Kamu punya utang ya? Oh baru tuh dia jujur. Ya Pak. Utang apa? Kamu kan sama saya kecukupan, kok pinjam uang sama orang? Enggak gini Pak katanya. Atas nama saya, orang lain tidak mau bayar itunya katanya. Bayar ke bank tidak mau bayar. Saya yang diini sama itu. Ya itu sih kerjaan kamu begitu. Ngomong sama suami gimana? Apa-apa kan ngomong sama suami bisa kita musyawarah ngomongin bahasa bisa usahakan sama suami. Kok gitu kemales ya jadinya. Kita sasarannya jadinya. Kita hidup capek, buang jualan, kamu enak-enak. Sembarangan gitu lagi, kamu gitu. Ke besok-besoknya gini. Kedua 2 hari 3 hari. Lagi. Mas, kamu kenapa sih lagi kesini terus? Saya punya utang. Punya Pak, punya. Utang berapa digituin? Ya pernah makan uang kamu digituin sama saya. Kamu nagih sama uang yang makan uangnya itu atas teman ngebantu atas nama istri saya, nagih ke orang punyanya itu. Ini saya makan angin aja di sini. Kasihan dia setiap pagi sembunyi dia takut sama kamu, ditagih. Satu Mas hidup miskin juga ada pernah punya utang saya.
Gak mau punya utang. Ya, beban. Iya beban, gak mau saya. Gak pun hidup sederhana. Ada kemarin nawarin bang sama saya, gak mau. Ngapain juga ada gitu. Kok masih kecukupan gitu. Gak ada yang dikejar juga mang ya. Udah. Itu sama marahin. Nah, sekarang orangnya pindah ke Jempong. Lagi di Jempong. Kalau besok lagi kamu nagih ke sini lagi sepegawainya, laporan polisi kamu gitu. Kamu Udah berhenti tuh. Berhenti dong ke sana lagi. Nih kamu kasih uang rokok 20.000. Bisa takut gini omongan saya takut menyakit hati kamu gitu kan. Kasih 20.000 buat beli rokok. Cuma itu. Biar tagih ke sana aja. Biar kamu ada nagih lagi. Saya kamu laporin ke polisi, nomor polisi juga ada sih. Kamu tangkap kamu pegawainya gitu, pegawai bank. Ya pak gitu. Alhamdulillah ada kesini lagi dia. Puasa itu dia. Oh, mungkin mungkin itu ya bagian salah satu faktor sering juga sama istri, selain dari istri masih dengerin omong orang tua, itu juga mungkin ya? Ya. Terus dia ininya bukan nyala kita ya, hargai suami, yang bikin suami di Lombok ditinggalin gimana gitu kan, tinggalin gimana. Terus ada adanya menikah di Jawa Barat, harus kita pulang, dan bikin suami gimana tuh nggak ada izin dari suami. Kamu pulang itu demi adeknya mau nikah, kadang nggak ada yang ini kan mamanya di Arab Saudi, kadang ngurusin cuman kakak sebisa aja, isi sayang paling besar itu harus ngomel tiap pulang jualan ngomel kita mana atau gini mau saya itu sama isi itu karena menikah suami saya sebaik-baikan gini atau suami itu tawarin pak mau ngopi dulu apa mau makan dulu pulang jualan Baru ngajak ini dia lain ngeremeng di kamar sama anak sama istri. Kita meminta tolong sama siapa? Kita kerja mati-matian buat siapa? Masa buat angin ke buat anak istri. Yeah. Tapi dia ada pernah hargai saya dua-duanya. Anak saya itu diasuh sama istri saya. Oh, mungkin jadi begitu dia kelakuannya udah pernah begitu. Mungkin ngikut ini ya, ngikut kebetulan sering anak juga mungkin selain dari lingkungan. Sebenarnya kalau saya sebagai anak mungkin kalau emang saya lahir orang tua saya udah seperti ini, gak akan saya malu karena emang dari kecil udah begini. Mungkin itu menurut saya buat calon-calon istri nih mungkin diomongin sama istrinya mungkin ke anak sampai harus begitu ini pemikiran mas, anaknya. Padahal kita bertengkar itu udah usah dekat anak. Iya. Nggak usah begitu. Ini dekat anak. Anak juga sama aja mau pergi. Ikut campur juga. Kalau kita ngomong sama istri saya pertengkaran ikut ngomong dia. Ikut campur saya juga. Padahal kita bukannya dia mau anak saya gitu maksudnya kita mau ngomong sama istri tapi anak suka ikut ngomong ikut campurnya itu dia kan masih anak kita dan apa maunya dia begitu. Kadang kita kalau kita ngomong pertengkaran itu dia ngomong sama anak di kamar otomatis kedengeran itu pinak katanya bapak kamu udah sayang sama kamu masih kecil itu katanya. Dibiarkan di luar kamu beong. Makanya yang begitu usah diungkit-ungkit lagi. Ya harusnya. Ya lupa-lupain aja sama gitu. Diangkat jadi anak itu makin lama makin begitu. Harusnya tugas istri lah yang nguatin hati anak untuk udah bapakmu emang gini dia kerja banting tulang ini untuk kita. Harusnya omongan seperti itu yang pengen Mang Munir dengar ya, yang harus istri sampein ke anak. Bisa diungkap-ungkit lagi kalau masa lalu juga itu. Pemasakan itu kita udah lupa, dia masih ingat. Emang saya juga ingat waktu itu salah juga sama anak, karena kita kena merasa kita kan dulu agak masih muda, seneng sama musik, anak beol, karena kita tuh sama anak perempuan tuh jarang kita ini, yang terlalu ini sama anak tuh bukannya terlalu ini dah, bukannya terlalu gini, suka jorok sama anak itu kan cuma gimana, udah mau ke anak sama laki-laki, saya berani gitu ya, anak sama perempuan udah berani kita nyuciin gimana gitu beolnya. Ada biarkan di luar waktu itu ingatnya saya itu ingat juga. Nah diomongin sama anak saya dulu itu. Karena diingetin sama ibu. Ya, akhirnya terjadi begitu. Kamu diungkit lagi masa lalu. Gitu. Jadi asup-asup gitu dikompor-komporin gitu. Jadi itu teman-teman kisah dari Mang Munir buat teman-teman yang nggak tahu nih yang biasa panggil Mas Bokep. Nama aslinya siapa Mang? Ahmad Yani. Biasa dipanggil Mang Munir. Jadi buat teman-teman yang biasa manggil Roti Bokep itu nama panggilannya Mang Munir itu dia panggil aja Munir Bokep gitu dah. Munir Bokep atau Mang Munir yang biasanya
dari kisah hidupnya tuh banyak yang bisa kita ambil dari kisah hidup Mang Munir. Ini nih bisa dibilang urban legendnya di Mataram nih teman-teman. Dari yang datang ngerantau dari umur belasan, jualan roti, ada masukan untuk kita semua bahwa orang tua juga pengen dihargain, jadi jangan pernah ngerendahin orang tua kita. Yang kedua, berjuang sekeras mungkin, nggak usah orang tua tuh atau kita harus berjuang demi kita sendiri. Yang ketiga, jangan pernah sampai punya utang. Nggak punyanya kita nggak akan mati karena kelaparan. Mungkin tapi yang penting tetap berjuang aja. Yang penting tetap berjuang dan terus berusaha untuk teman-teman semua. Makasih banyak Mang Munir. Amin. Mang Munir Bokep. Makasih banyak Mang. Udah hadir di sini. Terima kasih yang udah nonton. Bye.